Cek. Halo Dina. Halo Dina, Dina, Dina. Halo Kak. Oke Dina. Gimana kabarnya Dina? Em, Belakangan hari-hari sibuk menjelang libur sama Wow. sedang tidak enak badan. Walau weh. Terus gimana Din? Nggak apa-apa Kak. Oh ya Kak, Mhm. itu orang tua Kakak nggak apa-apa. Sedang recovery, masih dalam perawatan ya. Kita belum kontrol Oh, ke rumah sakit. Senin insya Allah. oh bagus deh. Gimana kabar Mamah Din? Baik-baik saja kah? Baik kok Kak. Cuma Mhm. eh, beliau bertanya soal, ini kan terakhir nih habis Mhm. presentasi kan. Mhm. Katanya mau nanya soal sertifikatnya. Oh, Karena kan nanti rencananya nggak ngelanjutin lagi Kak. iya ya. Nanti ini kok dapat kok ya setelah paling Senin atau enggak Selasa mungkin ya, hari kerjanya orang gitu. Jadi itu Hmm. nanti kalau dalam 1 minggu Dina belum dikasih itu hubungi lagi aja Kak gitu. Oke Din, Hmm. aman ya? Iya, iya. Oke, berarti Dina udah siap ya presentasi hari ini? Cuma kayaknya aku udah siapin satu materi presentasi, Kak. Oh ya, Cuma ini berhubungan machine learning, nggak bukan apa-apa, web development. nggak Gak apa-apa. apa-apa. Ya, nggak Hai. apa-apa. Oke, Nah, kalau gitu langsung aja ya. Kalau gitu Din, sudah siap memulai boleh. Eh, aku atau share mau screen dulu ya. 5 menit persiapan dulu? 5 menit deh, sedikit, Kak. Oke, silahkan. Take your time. Oke. Dina, Dina, Ada Dina. beberapa ini yang saya agak lupa soalnya. Oke, oke. Hmm. Sebenarnya kemarin kan saya habis wawancara ini, Kak. Hmm. Wawancara, apa namanya? Wawancara kuliah kan. Loh, perlu kah? Nah, saya kan baru pertama kali, terus saya ngambil machine learning kan. Mhm, Kok machine learning? Computer science kan mhm. jurusannya. Nah, jadi saya takutnya nanti ditanyain soal kode yang pernah saya bikin. Jadi saya latihan pakai Machine machine learning. learning ini. Dina wawancara, wawancara masuk Iya. kuliahnya. Wow. Iya ada wawancara karena aku mau ngambil beasiswa, Kak. Oh, pantes. Ya, 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 ya. Semoga Iya. lulus ya kalau gitu, Din. Amin. Aku lagi nyoba sana sini juga sih. Semangat, Dina. Iya. Oke, 5 menit sudah berjalan, Din. Silahkan. Oh, ini baru mulai atau bagaimana? Boleh deh. Nanti di 21.30 ya, Din ya. Boleh. Di gas, oke. Hmm.
Oh, oke Kak, kayaknya Sudah siap, boleh Din? sekarang ya. Oke. Kalau gitu, sekarang Dina, saya buka dulu ya. Screen deh. Baik, selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan menyaksikan presentasi final dari siswa kami yang bernama Dina. Dan nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materinya Dina, boleh langsung komentar di YouTube saya. Sore Dina, saya akan upload di YouTube saya sebagai dokumentasi. Aman ya? Iya, nggak apa-apa Kak. Oke. Dan untuk jawabannya mungkin akan saya sampaikan belakangan ya teman-teman karena tergantung keaktifan saya di YouTube. Jadi seperti itu. Oke Dina, time is yours Dina. Oke, selamat pagi kepada Kak Zali dan juga teman-teman sekalian. Mhm, Jadi pada presentasi final malam hari ini, saya mhm, ingin mempresentasikan terkait eh, proyek pembelajaran machine learning yang sudah saya mhm. lakukan berhubungan dengan neural network. Wow. Izinkan saya share screen ya. Yap, Oke, apakah sudah terlihat penampilannya? terlihat Din. Oke, jadi saya ingin memperlihatkan data secara kode secara Mhm, menyeluruh terlebih dahulu. Dan mhm, di sini sudah saya bagi per sectionnya dengan eh, eh, judul yang menunjukkan apa yang terjadi terhadap kode yang tertuliskan. mhm. Baik, jadi saya akan menjelaskan em, pertama melalui libraries-nya dulu ya. Jadi Oke. secara singkat, libraries itu adalah sekumpulan kode yang biasa digunakan oleh programmer untuk Mhm. mempermudah pekerjaannya. Jadi Oke. bisa dibilang itu udah package lengkapnya lah. Wow. Di sini kita menggunakan 4 library. Yang pertama itu ada Pandas. Pandas biasanya dipakai untuk preprocessing dan Mhm. biasanya dipakai untuk membaca file file Oke. data. Oke. Lalu kita punya TensorFlow. TensorFlow ini dipakai untuk Mhm. membuat model biasanya. Lalu kita juga punya train test split yang diambil dari sklearn. Mhm. Nah, sklearn model selection, di mana Mhm. train test split ini digunakan untuk eh, memisahkan variabel mana yang ingin dilatih dan juga variabel mana yang mau dites. Oke. Karena di machine learning atau neural network, kita akan membagi data menjadi dua tipe data, yaitu data Mhm. yang dilatih dan juga data yang dites. Lalu kita juga punya standard scalar dari scalar juga, namun bagian pre-processing. Standard scalar ini digunakan untuk menormalize column. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Great. Jadi step pertama kita akan melakukan data loading atau Mhm. pembacaan data. Di sini kita mengambil data dari Kaggle. Mhm. Kaggle itu sebuah website yang penuh dengan dataset ya. Bisa dibilang website yang Mhm. paling lengkap dengan kumpulan dataset Oke. yang bervariasi dan juga Mhm. certified lah. Jadi bukan Oke. data Great. yang Great. kaleng-kaleng. Nah, di situ saya mengambil eh, data terkait diabetes, apakah seseorang memiliki diabetes atau enggak, itu outcome-nya. Tapi di situ kita akan mengetahui diabetes dari faktor-faktor yang berbeda, seperti Oke. umur, Mhm. terus BMI, dan Mhm. sebagainya. Mhm. Di sini kita akan membuat variabel namanya diabetes, dan kita menggunakan pandas tadi. Pandas.read CSV. Di sini bisa Mhm. CSV, bisa Excel, tergantung dengan jenis file kalian. Di sini Oke. karena saya menggunakan CSV, jadi saya menggunakan read underscore CSV. Lalu saya Oke. akan memprint 5 data pertama untuk tahu columns-nya. Mhm. Nah, kenapa kita mencari tahu columns? Karena kita akan melakukan data preprocessing dengan nama columns. Oke. Great. Dengan cara mengumpulkan nama-nama columns, di sini ada pregnancies, glucose, blood pressure, dan Mhm. sebagainya. Mhm. Dan kita akan normalize.
fungsinya normalize itu apa. Jadi kalau di dataset kita punya perbedaan yang signifikan. Contohnya seperti umur. Misalkan umur kita kan bisa jadi dari umur 1 sampai 100 maksimal. Mhm. Sementara kalau misalkan kayak BMI. BMI atau mungkin columns lainnya bisa Mhm. memiliki angka yang lebih besar dari 100. Nah, Oke, biasanya great. ketika sistem membaca eh, value dari columns tersebut, maka sistem akan memilih columns dengan value yang tinggi. Jadi Iya. nilai yang cukup tinggi itu bakal dipilih lebih dominan. Padahal Oke. sebenarnya kayak umur yang range-nya bisa dibilang 1 sampai 100, yang range-nya kecil itu juga penting. Jadi kita Iya. gunakan standard scalar. Ini Wow. adalah libraries yang tadi kita pakai. Sudah kita siapkan ya. Nah, Mhm. lalu ini adalah prosesnya. Oke. Scalar.fit transform diabetes calls to norms. Oke. Nah, lalu setelah itu kita juga menghapus spasi pada columns Oke. supaya mencegah error ya. Oke, great, great. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau columns di machine learning itu akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu di Mhm. train dan di test. Di sini Oke. kita menggunakan dua variabel yang berbeda. X Mhm. itu faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seseorang memiliki diabetes, sementara kalau Y itu adalah outcome-nya sendiri, apakah seseorang Oke. memiliki diabetes atau tidak. Mhm. Dan untuk dataset ini akan dikeluarkan dalam bentuk eh, Mhm. data satu atau kosong. Oke. Oh, biner. Biner, Oke. oh ya biner. Saya Oke, ingatnya oke. biner, aduh salah lagi, biner. Nah, kita sudah punya dua variabel di sini, tapi Mhm. variabel faktor atau variabel X dan variabel outcome atau variabel Mhm. Y akan Mhm. dimasuk ke dalam train dan juga test. Oke, Masing-masing great, akan great. dibagi porsinya, train Mhm. test, train test. Oke. Menggunakan library yang sama yang sudah kita singgung di awal, train test split. Oke. Nah, test size-nya ini kita ambil 0,33 ya. Jadi kita ambil eh, bisa dibilang 33% lah Betul. untuk di train test split. Oke. Dengan data yang sudah kita siapkan di train test split, kita akan Mhm. membuat model dengan Mhm. dengan library TensorFlow. Oke. Kita menggunakan TensorFlow dari layer per layer. Mhm. Di sini paling banyak terjadi hitungan matematikanya di balik layar. Betul. Jadi banyak fungsi-fungsi yang digunakan di sini untuk membuat model. Yap. Jadi bisa dibilang di sini paling rumit lah. Oke, betul Nah, sekali. setelah kita setelah modelnya terbuat, kita akan bisa dibilang model compilation atau kita tentuin modul belajarnya si model. Oke. Jadi seperti kayak menentukan dia cara belajarnya nanti akan seperti apa. Oke, Nah, di great, sini great. optimizer Mhm. Adam. Mhm. Jadi bagaimana si model nanti akan belajar, dia pakai kurikulum apalah istilahnya. Oke, Pakainya great, kurikulum great. Adam. Oke. Terus loss binary cross entropy ini adalah kita eh, cara mengetahui lossnya atau kekurangan dari si model dengan teknik biner 1-0. Oke, Lalu great, matriks ini great. kita akan fokus kepada akurasinya, akurasi apakah seberapa akurat si model. Di akhir Mhm. kita akan mulai melakukan pengetesan pada modelnya Mhm. dengan menggunakan model .fit. Mhm. X-trend, Y-trend, epoch 100 ini artinya adalah eh, jadi si model akan melakukan pengulangan atau pembelajaran sebanyak 100 kali. Oke. Jadi sama aja kalau kita ujian, kita bakal baca buku 100 kali. Oke, Nah, mantap. Wow. sementara kalau batch size dalam setiap sesi belajar kita sesi belajar si model akan mempelajari dari 10 data. Oke. Nah, jadi sama aja setiap buku yang kita baca tadi 100 kali ini, Oke. setiap bukunya itu mengandung 10 soal. Oke. Jadi kita Ya, belajar ya. seperti itu. Verbose itu jenis nanti mau ditampilinnya itu apakah dalam bentuk bar tidak usah ditampilin atau
Ada satu lagi bentuknya verbose sama dengan dua, Mhm. tapi saya lupa-lupa ingat. Tapi kalau yang ini bentuknya itu kayak eh, berbaris. Oke. Hasil ipoknya nanti ya. Hmm. Iya. Oke. Next, Din. Maaf sebentar. Oke, oke. Oke. Setelah model dilatih, kita akan melakukan prediksi menggunakan modelnya itu sendiri. Nah, kita akan melakukan prediction dengan model.predict Mhm. x test. Mhm. Karena x itu kan variabel faktor-faktornya. Dan Mhm. kita akan menggunakan bagian yang sudah dites untuk Mhm. bagian tesnya. Nanti Betul. kita menggunakan fokus ke train. Untuk training, Mhm. prediction kita gunakan tes. Mhm. Kenapa nggak Y test? Kenapa nggak Y underscore test? Karena Y underscore test itu adalah hasilnya. Maka Oke, kita akan betul. gunakan di evaluasi. Nice, nice. Nah, di sini kita akan melihat loss dan juga akurasi dari model dengan dot evaluate. Nah, kita juga akan menggunakan faktor, tapi di sini kita menambahkan Y sebagai outcome-nya. Oke. Nanti di printnya menggunakan format tes akurasi sama dengan si akurasi yang di atas ini, Mhm. tapi dengan Dua angka di belakang. dua huruf, dua angka di belakang koma. Iya. Nah, nanti 10 prediksi dari 10 Oh. hasil Mhm. prediksi akan Mhm. ditampilkan 10 Oke. pertama ya Oke. dengan cara di eh, flatten. Oke. Dibuat Ini ke coba kita angka ya, jalani. Platen itu. Yes, Oke. coba kita jalanin ya. Run. Mungkin akan mengambil sedikit waktu. Oke. Sedang loading. Mhm. Kita lihat ya. 1D and custom operation are on. Terus kalau Im- mau sambil ngomong sesuatu juga boleh. Kenapa? Kalau mau menyampaikan sesuatu sambil menunggu juga boleh kok. Oh ya. Itu binary-nya Din kenapa ini ya, Dina? Binary-nya kenapa, binary cross entropy-nya kenapa biru ya? Padahal Oh, udah bener loh. kalau Tapi ini sih lebih ke apa ya, Sir? mhm. Lebih ke saya kan pakai spell checker gitu kan. Mhm. Saya Oh, download extension spell checker. Jadi emang agak-agak gitu. oke, oke, oke. Bentar ini kayaknya ada Coba agak pak error-error gitu. run without debugging ya. Sebentar. Without Iya, debugging. iya betul. Tapi Kemarin soalnya saya coba aman-aman aja sih, Sir. Tapi ini coba saya lihat kembali. coba tekan tanda panah di dekat tanda plus itu di. Oh, Nah, ini ini bisa nih. udah. Oke, oke. Approach pertama. Oh, Nah, ini di iterasi sini ya. Dina bisa bilang iterasi verbose. itu. Oke. Hmm, verbose sama dengan satu tuh format munculnya akan menjadi seperti ini. Oke. Jadi dia berbaris ke samping.
Dan ini sudah sampai Apple Watch 53 ya. Mhm. Oh, Apple Watch 63. Sudah 78. Mhm. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari eh, bisa dibilang pembelajaran utama si model, kita lihat Mhm. kalau akurasinya itu masih 0,4 lah kalau Oke. dibuletin. Sementara Mhm. lossnya itu masih 1. Jadi Mhm. kalau misalkan kita pakai range angka, angka 0 itu tuh masih sangat rendah, 1 itu Mhm. sangat tinggi. Jadi bisa Oke. dibilang akurasinya masih sangat rendah, lossnya masih Mhm. sangat tinggi. Tapi Oke. seiring berjalannya model, Mhm. eh, berubah akurasinya Iya. menjadi 0,7 alias mendekati 1, sementara Mhm. lossnya itu menjadi 0,4, yang dimana lossnya ini Oke. menurun. Nah, Oke. dengan Oke. begini kita bisa melihat kalau seiring berjalannya si model belajar dari data-data yang ada, Mhm. akurasinya semakin meningkat dan lossnya juga semakin menurun. Oke. Nah, di sini dimunculkan tes akurasinya finalnya adalah 0,79 dengan dua eh, Angka. angka di belakang koma. Terus Mhm. kita uh, first time result of prediction di print di sini tapi dalam bentuk kode biner. Oke. Nah, jadi kita dapat kesimpulan kalau misalkan tes akurasinya menjadi 0,79 Oke. Oke. itu. Jadi sekian penjelasan saya terkait machine learning neural network. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wow. Oke, Din. Thank you ya. Ini sederhana banget proyeknya Dina, tapi saya suka karena Dina ngejelasinnya juga seru ya, pelan-pelan, tapi masuk gitu ke apa namanya penjelasan fungsinya. Itu bagus Din ya. Hapus buat Dina Oh, dari saya. bagus deh. Nah, cuma nanti Dina sedikit aja yang perlu diperbaiki terkait dengan train test split sama standar scalar ini fungsi Din ya. Jadi untuk library-nya itu scalar-nya itu Din. Jadi ini scalar library-nya ini fungsinya. Train test split dan standar scalar. Itu doang ya. Itu Oke. doang ini saya. Sisanya mantap. Jadi mungkin ini kalau diturunin test size-nya misalnya jadi 20% mungkin hasilnya akan lebih bagus ya. Dan Hmm. kalau secara umum di dunia kesehatan itu 79% itu kecil Din ya. Karena itu menyangkut kesehatan Hmm. seseorang. Jadi Oh alah. biasanya ya, biasanya batasannya itu batas minimalnya itu mungkin 95% Din. Ya, apalagi Dina Hmm. misalnya nanti bekerja di sistem yang terkait manusia nih yang rentan banget kayak kasus kesehatan, keuangan itu membutuhkan akurasi yang besar. Nah, disitulah Dina memainkan rumus matematikanya. Apa yang harus saya ubah? Perlukah saya membuat custom model karena mungkin dari library TensorFlow tidak tersedia model seperti itu. Saya ingin membuat model dengan rumus matematika saya sendiri. Nah, gitu. Disitulah matematika berperan sebenarnya. Oke, Din? Hmm. Nah, Hmm. dan ya mungkin Dina tertarik untuk berkutik di situ gitu. Dan saya juga tertarik, Din ya. Kita sama-sama belajar. Hmm. Nah, itu doang, Dina. Ini udah bagus ya, Dina nanti saya upload ini habis itu buat laporan, Dina nanti akan mendapat eh sertifikatnya habis itu. Oke, Din? Hmm. Oke, Oke, Kak. boleh stop share, Din. Sekarang giliran saya share screen. Ini nggak apa-apa, Dina, ini kewajiban saya harus tetap sampaikan ya. Oh Terkait ya. next course-nya maksud saya. Nanti saya di apa namanya diomongin kalau nggak menyampaikan ini, Din. Oke. Jadi next course di Algo itu Dina akan belajar tentang apa front end sebenarnya ya. Nah, cuman karena Hmm. Dina mau fokus di AI engineer, ya sebenarnya front end bisa menggunakan AI ya. Saya bisa bilang demikian. Nah, cuman kalau
manusia itu inginnya biasanya custom, jadi kita tidak sepenuhnya bisa bergantung di AI. Nah, cuman ini dia contoh-contoh project front end yang dikerjakan teman-teman kemarin yang sudah tamat front end. Nah, ini dia. Jadi mencoba membuat kayak sesuatu seperti Kahoot gitu. Mamalia terbesar bla bla bla. Hmm. Ini contoh aja sih ya. Dan ini kalkulator, kalkulatornya punya tema-tema dan ini kita nanti kan belajarnya nge-tracking website kita itu pakai Google Analytics gitu. Berapa sering sih dikunjungi website saya gitu. Kurang lebih seperti itu, Din. Dan Oh. di sini juga di front end itu ya gimana cara nge-hosting sih. Itu yang akan dipelajari juga. Hostingnya gimana dan pakai GitHub sih. Oh. Ya, itu doang yang ingin saya sampaikan ke Dina. Proyeknya ada banyak, cuman ini Oh. doang yang ditampilin. Aslinya mah setiap 8 pertemuan itu ada project kalau frontend. Ya, jadi 8 bagi 4, 32 bagi 8 itu 4 totalnya. Ya. Oke, Din, itu doang. Nah, untuk memantapkan berarti tidak akan ini Din ya, melanjutkan ya. Karena Hmm. udah mau fokus ke ini ya. Tidak apa-apa, Din. Nah, sebelum kita putus, saya ingin menyampaikan sesuatu ke Dina bahwasannya Kok putus? kenapa? Kok putus? Cek cek cek. Halo? Oh ya, ada ser. Enggak, tadi ser bilang sebelum kita putus. Ah, seriously? Iya, Sebelum tadi saya dengar kayak, hah? seb- sebelum saya Gimana? tutup harusnya. Masa putus sih? Oh, saya pikir koneksi kan, jadi kayak, oh koneksi, ya udahlah. Atau karena udah mau udahan Ya, Din, ininya, course-nya. ya sebelum udahan lah ya. Saya akan bilang sebelum udahan juga nggak apa-apa sih ya. Hmm. Jadi Oke. eh minggu ini minggu terakhir saya, Din, ngajar untuk kelas-kelas di Algo karena dan termasuk Dina ya. Ini minggu terakhir saya dan ya kita berbarengan ya. Apa namanya opnya berbarengan gitu. Cuman saya tidak sepenuhnya keluar dari algo. Saya hanya mengurangi porsinya jadi dari 100 jadi 20% doang gitu. Nah, artinya apa? Sebagian besar kelas tuh saya sudah lepas dan Dina ini kelas terakhir saya bersama Dina gitu. Artinya apa? Kalaupun Dina melanjutkan nanti itu sepertinya akan bersama tutor yang lain. Seandainya. Hmm. Gitu, Din. Nah, itu kenapa ya saya hanya terganggu dengan apa namanya? Kan orang tua itu masih butuh perawatan dan kemarin ada kasusnya bahwa ketika saya ngajar itu di situ momen beliau membutuhkan saya. Nah, itu kan menghambat atau mengurangi jam kelasnya siswa ya. Saya pikir itu kurang bijak. Oh. Jadi saya tidak ingin terjadi seperti itu lagi, tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ya saya putuskan untuk off dulu aja gitu sampai nanti benar-benar pulih orang tua dan saya juga mau ya mungkin sedikit liburan ya kayak Dina banyak persiapan liburan mungkin seperti itu Din. Oke Din, Hmm. nah itu sudah saya sampaikan ke semua termasuk hari ini Dina, seperti itu Dina. Oke Din. Iya. Hmm. Oke, nah selanjutnya nanti akan saya laporkan ini dan Dina tunggu 2 3 hari lah mungkin ya. Pokoknya Senin lah atau enggak Selasa. Kalaupun nanti 1 minggu tidak dikasih, boleh kok Dina lapor ke saya. Kenapa belum dikasih Iya. gitu? Karena nanti apa namanya jam kerja kan per siswa itu yang ngurusnya beda-beda Din ya. Cuman Kak nggak ngurus administrasi atau sertifikat gitu. Tapi membantu menyampaikan, oh atas nama ini diurus oleh siapa ya. Nah nanti biasanya diproses tuh kalau terlupakan gitu. Karena saking banyaknya jadi
agak teledor mungkin ya. Eh, Ya, mungkin itu doang Dina. Terakhir, thank you banget Dina atas semua hal yang sudah Dina berikan. Dina siswanya aktif dan ya cukup seru lah ya ketika belajar. eh, Jiwa eksplorasinya juga tinggi. Pertahankan Din. Oke. ya, terima Oke. kasih juga Kak sudah menjadi apa mentor yang sabar ya. Meski saya suka ngubah-ngubah jatuh. Itu tugas saya kok Din. Tenang aja, tenang aja. Oke Din ya. Kalau gitu Ya, cukup sampai di sini. Salam ke parents Din ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Dina. See ya Dina. Bye ya. bye. Makasih juga Kak. Dadah.